الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan kebaikan milik Allah Rabbul Alamin. Tidak ada Tuhan yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali Dia. Dan kita bersalawat untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurah untuk keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta siapapun dari umat ini yang mengikuti jalan mereka dengan baik dan benar hingga hari pembalasan. Teman-teman para hadirin dan hadirat yang terhormat, malam ini kita akan membahas satu tema kuliah agama yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Berkaitan dengan bulan Ramadan sebagai bentuk bekal untuk menanti tamu yang akan segera datang. Dikatakan bulan Ramadan dengan sebagai tamu karena dia akan menghampiri kita. Bulan Ramadan segera akan menghampiri kita. Sekarang kita bertepatan di 26 Sya'ban 1445 Hijriah, ya. Di tanggal berapa kalau Masihnya sekarang berapa? 7 ya. 7 Maret ya. 7 Maret 2024. Artinya beberapa hari lagi bulan Ramadan akan segera datang. Namun ada satu hal yang kita tidak bisa pastikan, ya, apakah kita akan bisa menjumpai bulan Ramadan itu. Ya, Ramadan bisa jadi beberapa hari lagi, namun ajal kita bisa jadi beberapa jam lagi. Kita tidak tahu. Oleh karenanya teman-teman, pembahasan ini perlu sebagai bentuk pengulangan, ya, sebagai bentuk pengulangan pembelajaran tentang fikih seputar bulan Ramadan. Apa bekal yang harus kita hadapi, yang harus kita persiapkan, dan bagaimana kita menyambut tamu yang agung ini. Berkaitan dengan sesuatu yang akan datang, para ulama menyebutnya dengan tamu yang dekat. Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih beliau mengatakan dalam tafsirnya, wa kullu atin fahuwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang maka dia disebut dengan dekat. Segala sesuatu yang akan datang maka dia disebut dengan dekat. Namun ada yang lebih dekat lagi dengan kita, yakni ajal. Karena ajal, teman-teman, tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ajal masing-masing kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa atau yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Yang paling penting bagi kita adalah senantiasa berbekal. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, tazawwadu bittuqa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Hendaklah kalian senantiasa berbekal dengan ketakwaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah masuk waktu malam, tidak ada jaminan engkau akan masih bisa bertahan hingga esok pagi. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dan betapa banyak di kalangan anak laki-laki atau para pemuda ketawa terbahak-bahak di waktu pagi dan senja hari. Padahal kain kafan yang akan dia pakai itu sudah selesai ditenun namun dia tidak mengetahui. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailata al-qadri. Dan betapa sering pula kejadian adanya pengantin-pengantin yang telah dihias untuk suaminya, namun Allah menakdirkan arwahnya atau ruhnya justru dicabut di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan itu. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim, ya, dan betapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan panjang umurnya, namun ternyata wa qad udkhilat ajsaduhum tulmatal qabri atau dumata al-qabri. Tapi justru jasadnya esok pagi sudah dimasukkan ke dalam liang lahat.
wa kam min sahihin mata bighairi illatin, dan betapa banyak orang yang sehat justru mati tanpa ada sebab, tanpa ada diiringi dengan sakit. Wa kam min saqimin ma asha hinu min ad-dari, dan betapa sering orang yang sakit justru dia lebih lama umurnya mendahului orang yang melebihi daripada orang yang sehat tadi. Dan ini adalah nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Oleh karenanya teman-teman, belajar tentang bekal untuk menyambut bulan Ramadan ini adalah kebutuhan saya dan kita semua. Baik, apa yang perlu kita bekali teman-teman untuk menghadapi menyongsong bulan yang mulia ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah, bekal pertama, hendaklah kita menyongsong bulan Ramadan yang mulia ini dengan rasa kebahagiaan, kemudian dengan perasaan menanti, ya, menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Hal ini teman-teman, kebahagiaan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini menunjukkan menunjukkan keimanan yang masih ada di dalam hati. Kenapa? Karena menanti bulan Ramadan ini sejatinya kita sedang menunggu bulan yang di dalamnya akan dihidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Dan orang yang berbahagia dengan bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang agung. Orang yang berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bangga atau bahagia menanti bulan Ramadan ini menunjukkan ketakwaan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub." Dan tidaklah akan ada orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah melainkan orang yang masih ada ketakwaan di dalam hatinya. Dan orang yang beriman sejatinya adalah orang yang paling bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena di sana ada orang yang justru merasa risik atau merasa sempit hatinya dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa, Pak? Karena dia menganggap bulan Ramadan akan mempersempit langkah, akan membatasi syahwatnya untuk makan, untuk minum, dan yang semisalnya. Ini orang-orang yang sebenarnya hatinya berpenyakit. Adapun orang yang beriman adalah orang yang bahagia dengan datangnya bulan Allah, bulan Ramadan. Hal ini teman-teman, bagaimana kebahagiaan menanti bulan Ramadan, ini sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah memberikan bisyarah, kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kata beliau? Qad ja'akum syahru Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat. Menunjukkan apa? Kata para ulama, menunjukkan beliau bahagia dan ingin memberikan kabar gembira pula kepada para sahabat. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan kemudian beliau mensifati bulan Ramadan ini dengan syahrun mubarak. Yani bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Kenapa bulan Ramadan teman-teman disebut dengan bulan yang diberkahi? Karena di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan banyak kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan secara hissi ataupun secara maknawi, ya, di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, Allahu ya qad faradallahu alaikum siyamahu, dan Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di bulannya. Dan ini memberikan isyarat kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu as-siyam. Wahai orang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Yuftahu fihi abwabul jannah, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah menutup di bulan itu pintu-pintu neraka jahim, ya. Apa maksudnya kata para ulama? Para ulama mengatakan bahwasanya dibukanya pintu surga di bulan Ramadan dan ditutupnya pintu neraka, makna yang pertama adalah makna yang hakiki.
Apa itu makna hakiki teman-teman? Bahwasanya Allah benar-benar membuka lebar pintu surga di bulan Ramadan dan menutup pintu neraka di bulan Ramadan. Ini makna yang hakiki, makna yang sebenarnya. Dan ada juga para ulama memberikan makna yang kedua, yakni Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan atau ibadah-ibadah sebagai jalan untuk menuju pintu surga dan menutup celah atau hal-hal yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau wa tughallu fihi syayatin, dan akan dibelenggunya di bulan itu syaitan-syaitan. Apa maksud dibelenggu syaitan? Jadi kata para ulama, di bulan Ramadan akan dibelenggu syaitan-syaitan yang dedengkotnya, kapten-kaptennya syaitan yang biasa mengatur perjalanan bawahan anak buahnya untuk menggoda manusia, ya, sehingga kepalanya atau kapten-kaptennya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di mana bulan itu adalah bulan yang ada padanya satu malam dan malam itu lebih baik daripada alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Dan ini isyarat sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Qadar, ya. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Yani malam, suatu malam disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan setara 1000 bulan teman-teman, tapi kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun, Bang? Hitungan tahunnya berapa? 83. Baik, taruhlah sekitar 83 tahun. Artinya kata para ulama, ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan setara. Allah tidak mengatakan sama, tidak. Tapi Allah mengatakan khairun min alfi syahr. Sementara khairun dalam ilmu bahasa Arab disebutkan isim tafdil yang menunjukkan makna superlatif, lebih. Yang ini lebih baik daripada ini. Berarti tidak sama. Artinya satu ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada seseorang melakukannya selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih kurang secara secara berterusan. Itu lebih baik. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan untuk umat ini, di mana malam ini tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. Jadi Kak, bisa jadi kita cemburu dari sisi usia. Ya, usia yang Allah berikan kepada umat sebelum kita dibanding dibanding jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau umat-umat sebelum kita, usia mereka panjang-panjang. Ada yang usianya 300, 500, bahkan sampai 1000 tahun usia mereka. Mereka beribadah di masa itu dalam masa yang sangat panjang. Adapun umat ini usianya sangat pendek. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umatku jatah usianya pendek sekali, cuma antara 60-70 tahun, ini usia rata-rata. Wa aqallu ma yajuzu min dzalik, dan sedikit yang lebih daripada itu. Namun demikian teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, keutamaan, keistimewaan untuk umat ini. Apa itu? Adanya musim-musim kebaikan, tahun-tahun kebaikan atau musim-musim kebaikan yang di dalamnya terbuka peluang beribadah yang sangat banyak. Bahkan di dalam musim-musim ketaatan itu ada lagi malam yang spesial. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam penutup hadis, man hurima khairaha faqad hurim. Dan siapa yang terhalang daripada meraih kebaikan di bulan yang mulia itu, sungguh dia telah terhalang dari banyak kebaikan. Dan inilah dari hadis ini teman-teman, para ulama menjelaskan tentang istidlal, satu hukum bahwasanya dibolehkan atau disyariatkan untuk memberikan tahniah atau semacam ucapan tahniah atau tahniah, ya, ucapan ucapan selamat dengan memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, dan telah datang kepada kalian bulan yang Ramadan, itu bulan yang diberkahi. Jadi boleh sesama kita, sesama kaum muslimin mengucapkan Ramadan mubarak, Ramadan yang diberkahi. Ya, dan ini dibolehkan oleh para ulama.
Sekarang kita melihat bagaimana tauladan dari para pendahulu kita, dari para ulama kita sebelumnya di dalam menyambut bulan Ramadan. Disebutkan oleh Al-Imam Ma'la bin Fadl rahimahullah, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif, Lataifu Al-Ma'arif. Beliau mengatakan, Ma'la bin Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin. Dahulu para ulama kita, para pendahulu kita, mereka biasa berdoa meminta kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Apa yang mereka minta? An yuballighahum Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian yad'unahu sittata asyhurin an yataqabbala minhum, dan mereka juga meminta kepada Allah selama 6 bulan semoga Allah terima amal ibadah puasa yang telah melakukan di 6 bulan yang lalu. Perhatikan teman-teman, bagaimana perhatian para ulama kita dahulu. 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka telah meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan berikutnya. Yahya bin Katsir rahmatullah alaih pernah mengatakan, kana min du'aihim, di antara doa yang dipanjatkan oleh para salaf dahulu adalah, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan pertemukanlah Ramadan itu, beri Ramadan aku kesempatan untuk menemui bulan Ramadan, atau Ramadan itu menemui aku. Wataslimhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah yang aku lakukan di bulan Ramadan. Baik, ini perhatian para as-salaf di dalam menyambut bulan Ramadan. Namun perlu diperhatikan teman-teman yang terhormat, bahwasanya kebahagiaan menyambut bulan Ramadan ini adalah ibadah, namun tetap di dalam koridor agama, tetap di dalam koridor syariat, tidak boleh keluar daripada aturan-aturan syariat. Apa contohnya? Yang saya maksud adalah, sebahagian orang untuk menyambut bulan Ramadan dan memberikan ekspresi kebahagiaan di dalam menyambut bulan Ramadan, mereka justru melakukan hal-hal yang tidak atau bahkan bertabrakan dengan syariat. Apa contohnya? Sebagian orang menyambut bulan Ramadan dengan melakukan acara solawatan, acara tari-tarian di dalam masjid, kemudian dibawakan nasyid-nasyid yang dalam tanda kutip menurut mereka adalah nasyid Islami, ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Dan hal ini tentunya adalah ekspresi kebahagiaan yang keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW menggambarkan kepada sahabat tadi, cukup dengan mengucapkan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang Allah berkahi. Dan Nabi SAW tidak menambah dalam bentuk ritual atau acara-acara tertentu. Beliau cuma mengabarkan agar apa? Agar para sahabat berbahagia. Beliau menularkan kebahagiaan kepada para sahabat, kemudian mereka bersiap-siap dalam bentuk menyambut tamu yang agung. Tidak boleh kita mengekspresikan kebahagiaan dengan acara-acara yang tidak disyariatkan, apalagi memenuhi masjid dengan dengan tari-tarian, dengan lagu-lagu Islami, kemudian bermusik-musik dalam masjid, ini tentu tidak dibenarkan. Kemudian juga ada satu tradisi yang ma'ruf di negeri kita. Kalau di Qatar alhamdulillah tidak ada, ya. Tapi kalau di Nusantara itu ma'ruf. Adanya seperti tradisi mandi. Tradisi mandi yang disebut, kalau tergantung di beberapa daerah, kalau kita di ranah Minang disebut dengan tradisi Balimau namanya, Pak. Saya di Jawa tidak tahu namanya, katanya ya ada padusan. Tahu padusan, Pak, ya? Padusan. Ya, berbagai daerah lah. Intinya prakteknya sama, namanya berbeda. Apa yang mereka lakukan? Mereka meyakini bahwasanya untuk dalam rangka menyambut menunjukkan ekspresi kebahagiaan menyambut bulan Ramadan, kita mesti melakukan ritual mandi bersih. Mandi bersih. Nanti ritual ini Pak sebenarnya sudah lama. Ritual ini sudah lama. Saya dahulu masih kita sekolah SD dahulu menemukan bagaimana praktik sebagai masyarakat. Mereka melakukan mandi dengan ritual khusus. Di antaranya Pak, yang saya lihat waktu itu adalah mereka mencari semacam daun-daunan, bunga-bungaan, kemudian nanti ada jeruk atau jeruk nipis dan semisalnya. Kemudian dimasak di dalam sepotong bambu.
Orang Minang bikin lemang, Pak. Tahu lemang ya? Lemang ketan itu. Biasanya kan dibikin pakai bambu itu, Pak. Di Malaysia juga masih tradisi itu ada. Nah, menanti daun-daunan tadi dengan segala bentuknya dimasukkan ke dalam bambu dan diisi air. Dimasak di dalam api. Kemudian nanti setelah matang, kan beraroma tuh. Kemudian baru disiram, dimandi bersih. Terakhir setelah mandi pakai sabun, disiramkan pakai air limau tadi. Ini disebut dengan tradisi mandi. Yang di Minang disebut dengan balimau, di daerah lain mungkin dengan nama yang berbeda. Namun belakangan teman-teman, apa itu? Adanya mandi ke sungai-sungai tertentu, ke tempat pemandian-pemandian tertentu, bahkan prakteknya sudah rame-rame di sana. Kalau sudah rame-rame, Pak, apa yang terjadi? Sudah rame-rame apa yang terjadi? Sudah terjadi campur baur. Dan ini dilakukan dalam rangka apa? Bentuk ekspresi kebahagiaan menyambut bulan Ramadan dan dalam rangka mensucikan diri. Tradisi ini teman-teman adalah cara yang keliru di dalam menyambut apa? Menyambut bulan Ramadan. Dan ini tidak dibenarkan. Baik. Nah, kebahagiaan kita menyambut bulan Ramadan cukup dengan kebahagiaan hati, ya, kebahagiaan hati. Kemudian kita saling memberikan tahniah pada sesama kaum muslimin. Baik. Kemudian di antara bekal yang bisa kita lakukan teman-teman adalah berbekal tentang eh, dengan ilmu fikih tentang seputar Ramadan, terutama masalah puasa. Kenapa? Karena ilmu sangat penting. Bisa jadi kita salah di dalam memahami nas syariat atau praktek sebuah ideologi dalam masalah ibadah, maka kita terjatuh kepada kesalahan. Oleh karenanya ada perkataan yang bagus dalam hal ini daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa panduan ilmu, maka yufsidu aktsaru mimma yusbih. Maka bisa jadi dia berbuat kesalahan lebih banyak daripada benarnya. Oleh karenanya Islam teman-teman mengajarkan kita untuk berilmu terlebih dahulu dalam masalah agama. Kendati pun ibadah puasa ini sudah sering kita lakukan per tahun. Setiap tahun kita lakukan. Namun untuk mengulang ilmu seputar tentang ibadah puasa sangatlah penting. Apa yang paling penting teman-teman? Hal-hal yang berkaitan menjaga kualitas nilai ibadah puasa kita. Seperti apa hal-hal yang bisa membuat puasa kita batal. Ini wajib kita ketahui, ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Karena membatalkan puasa, teman-teman, bukan hanya sebatas faktor makan dan minum, namun ada hal-hal lain yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Apa contoh lainnya selain makan dan minum? Seperti apa? Berhubungan badan di siang hari, atau keluarnya sesuatu daripada seperti air mani dengan sebab syahwat. Syahwat ini bisa jadi teman-teman dengan hayalan, bisa jadi dengan sentuhan, dan hal ini dilarang di dalam syariat. Kenapa? Karena bisa membatalkan puasa. Ada seseorang pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa hukumnya saya mencium istri sementara saya dalam keadaan berpuasa? Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena hal itu bisa membuat puasa Anda rusak bahkan batal. Ya, seseorang bisa batal puasanya karena apa? Mencium istri, karena syahwat yang ditimbulkan. Dan kebetulan yang bertanya tadi adalah anak muda. Yang bertanya adalah anak muda yang baru menikah. Karena ini pasangan-pasangan muda yang baru menikah atau yang masih energik, hendaklah hal ini dihindari ketika semasa kita berpuasa, dan fikih yang lainnya yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang perlu juga kita ketahui adalah fikih seputar hal-hal yang membuat nilai ibadah puasa kita menjadi rusak dan berkurang, walaupun tidak batal. Apa contohnya teman-teman yang bisa merusak ibadah puasa kita? Apa contohnya? Seperti kebiasaan berbohong, berdosa. Ini bisa mengurangi nilai ibadah puasa kita. Nabi SAW pernah mengatakan, man lam yada qaula zur, siapa saja yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, kebiasaan berbohong, wal amala bihi, dan biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan yang bodoh. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi
hajatun, tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, Allah tidak pedulikan dia apakah dia meninggalkan makan dan minum. Artinya walaupun dia berpuasa, namun bagi Allah Subhanahu wa taala tidak dinilai dia sebagai seorang yang berpuasa. Atau contoh yang lain teman-teman, ada ideologi yang selama ini diadopsi oleh sebagian masyarakat, yaitu puasa dibolehkan untuk memperbanyak tidur. Dan hal ini ditopang dengan hadis yang ma'ruf bertebaran di tengah sebagian kaum muslimin. Ada hadis teman-teman yang bertebaran tentang keutamaan tidur bagi orang yang berpuasa. Hadis ini ma'ruf. Dahulu, dari masa dahulu kita, masa-masa SMP, SMA ini sudah ma'ruf kita dengar. Apa bunyi hadisnya? Saya bacakan bunyi hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, bahwasanya dikatakan Nabi bersabda, naumus shaimi ibadah. Tidur bagi seseorang yang sedang berpuasa ini adalah ibadah. Wa sumtuhu tasbih, dan diamnya adalah tasbih. Dihitung tasbih di sisi Allah SWT. Hadis ini teman-teman, kalau kita lihat satu dari sisi sanad, para ulama telah menjelaskannya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Artinya tidak boleh kita menjadikan hadis ini sebagai tolak ukur untuk dijadikan azas ibadah. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau meletakkan hadis ini dalam silsilah ad-dhaifah, hadis yang tergolong hadis yang sangat lemah. Kenapa? Karena di dalamnya adalah adanya perawi-perawi yang tertuduh pendusta, tertuduh berdusta. Di antaranya kata Al-Imam Al-Iraqi, adanya Sulaiman bin Umar An-Nakhai, dan dia adalah perawi yang lemah, ya. Bahkan juga beliau dihitung sebagai tertuduh sebagai orang yang pendusta. Makanya hadis ini adalah hadis lemah. Kemudian yang kedua teman-teman, dari sisi matan. Dari sisi matan hadis ini, para ulama menjelaskan ini adalah hadis yang aneh. Kenapa? Karena pernyataan orang yang tidurnya orang yang berpuasa dihitung ibadah, ini akan membuat membuat orang bermalas-malasan melakukan ketaatan. Justru bulan Ramadan adalah bulan kesempatan kita untuk memanen amal kebaikan yang banyak. Namun di sana ada perintah atau anjuran untuk tidur, ya, sehingga orang yang tidur akan lepas kesempatan daripadanya untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Banyak orang-orang Pak yang prinsipnya kalau berpuasa itu lebih banyak tidur daripada aktivitas kebaikan. Ada istilah puasanya bagaikan puasa puasa karung. Tahu puasa karung, Pak? Karung tahu ya? Karung tahu ya? Karung itu bagaimana? Dia berdiri kalau punya isi. Kalau tidak punya isi gimana, Pak? Nggak bisa berdiri. Iya, nggak bisa berdiri. Ini perumpamaan orang-orang, sehingga sehingga mereka harus melakukan seperti puasa ular. Ya, dimana kalau banyaknya tidur, aktivitas tidur. Dan hal ini teman-teman tidak dianjurkan. Kenapa? Karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Justru seorang muslim hendaklah dia melakukan banyak ketaatan dan menyedikitkan tidur. Menyedikitkan tidur. Bukan berarti tidur dilarang, tidak. Tapi sedikitkan tidur. Kemudian juga yang aneh dari hadis ini adalah tasbihuhu wasumtuhu tasbih. Dan diamnya orang yang berpuasa dihitung sebagai tasbih. Diam, itu dihitung tasbih. Dihitung ibadah sisi Allah. Dan ini juga hal yang aneh. Harusnya orang yang berpuasa adalah orang yang banyak berzikir, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang banyak kita harusnya membaca Al-Quran. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang perlu kita bekali untuk menyambut bulan Ramadan adalah hendaklah kita mengislah, memperbaiki diri, ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana nasihat yang dinisbatkan kepada Amr bin Qais Al-Mullai rahimahullah, beliau pernah mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Dan beruntunglah orang-orang yang berupaya memperbaiki dirinya sebelum memasuki bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan memperbaiki diri sebelum bulan Ramadan, teman-teman? Di antaranya adalah dengan memperbanyak taubat. Ya, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan maksiat.
Kenapa? Karena dosa atau kebiasaan berbuat maksiat ini akan bisa menghalangi kita dari melakukan ketaatan. Orang yang masih melakukan perbuatan maksiat dan tidak bertobat kepada Allah akan bisa menghalangi dirinya dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara memperbaiki diri teman-teman adalah memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, kemudian menyesali dosa-dosa kita yang lalu dan memperbaiki diri antar sesama. Memperbaiki diri antar sesama kita. Kenapa? Karena kita manusia adalah makhluk yang memiliki sosial. Bisa jadi kita memiliki kesalahan kepada orang-orang terdekat kita, karib kerabat, pada teman-teman, handai taulan, maka hendaklah kita saling berupaya untuk membersihkan diri. Jangan sampai ada dendam kesuma, jangan sampai ada kebencian kepada saudara kita, terutama orang-orang yang terdekat kita. Dan ini teman-teman, membersihkan dada, membersihkan hati daripada kebencian, daripada dendam kepada saudara kita adalah amal ibadah yang sangat agung yang mesti kita persiapkan sebelum masuk di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana pernyataan daripada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan dalam Al-Lataif, ya, kata beliau, fa afdalul a'mal, dan amal ibadah yang paling agung sebelum masuk bulan Ramadan adalah salamatus sadri, yaitu bersihnya dada daripada segala bentuk min anwa'i syahna'i kulliha, dari segala bentuk kebencian, dendam, hasad, dan segala bentuk kesumat kepada saudara kita yang lain. Terutama teman-teman terhadap kerabat kita. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, tapi masih ada dendam, tidak baikan antara anak kepada orang tua. Tidak baikan antara istri dengan suami, adik dengan kakak. Kenapa? Karena hal ini akan bisa merusak ibadah puasa kita. Akan bisa merusak ibadah puasa kita. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan dalam suatu hadis qudsi bahwasanya Allah akan menunda tidak naiknya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya dendam antara satu saudara dengan saudara yang lain. Jadi diakhirkan ibadahnya tidak bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa teman-teman? Syahna, yakni adanya dendam satu dengan yang lain. Oleh karenanya kita tidak boleh mempertahankan dendam, tapi justru hendaklah kita membersihkan dada kita dengan saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan maaf teman-teman tidak harus dikhususkan untuk Ramadan. Saya tidak bermaksud berarti kita harus masuk Ramadan harus minta maaf ya Ustaz. Ya, khusus untuk masuk Ramadan. Tidak. Yang saya maksud adalah ini umum. Ya, umum di hari-hari yang lain, dan terlebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena ada juga orang yang memahami bermaaf-maafan itu harus khususnya masuk Ramadan saja. Di bulan yang lain, sudah tidak perlu kita bermaaf-maaf. Ini juga kekeliruan. Karena adanya hadis yang ma'ruf juga, tetapi hadis adalah hadis yang maudhu', hadis yang tidak benar tentang anjuran bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan. Ini adalah hadis yang ma'ruf, namun tidak ada sanadnya ditemukan oleh para ulama. Justru sebagian dai kita, bagian ustaz kita mengatakan hadis ini adalah hadis produk Nusantara. Hadis produk Nusantara. Apa hadisnya? Hendaklah tidak diterima puasa orang yang istri tidak minta maaf kepada suami, anak tidak minta maaf kepada orang tua, kemudian apa satu lagi? Tetangga tidak minta maaf kepada tetangga. Itu apa itu? Hadis tentang masuk bulan Ramadan. Hadis ini teman-teman adalah hadis yang ma'ruf, namun tidak ada matanya. Hatta matanya di dalam bahasa Arab tidak ada. Yang ada adalah anjuran hadis, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah mengaminkan doa malaikat Jibril tentang 3 hal. Satu, orang yang seorang anak yang menemukan orang tuanya, man adraka abuwahi ahaduhuma aw kilahuma, seseorang anak yang menemukan orang tuanya, baik keduanya atau salah satu dari keduanya, namun hal itu tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam surga, maka malaikat Nabi SAW mengatakan amin. Kemudian yang kedua, orang yang binasa dan celaka, kata malaikat Jibril, adalah orang yang mendengar namamu disebutkan tapi dia tidak bersolat kepadamu. Karena Nabi mengatakan amin. Dan yang ketiga adalah seseorang yang seseorang yang, dia ada 3 hadis. Ini adalah matan yang ada. Bukan berarti harus minta
bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan. Baik, ini yang mesti kita lakukan. Dan dendam kesumat antara kita dengan saudara teman-teman adalah hal perkara yang berat. Justru ini adalah bumbu yang kebencian yang ditebarkan oleh syaitan untuk merusak hubungan sesama kita. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia ketika dia sempat menjadi budak karena sebab apa? Hasad yang timbul di antara saudaranya. Ketika Nabi Yusuf sudah berjaya di Mesir, maka dia mengundang apa? Mengundang ayah dan ibunya serta saudara yang pernah ingin berniat membunuhnya Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Sesungguhnya engkau telah datang dari negeri yang jauh ke Mesir setelah setelah syaitan membuat aku bermusuhan dengan saudara-saudara. Artinya apa? Nabi Yusuf mengatakan yang biasanya membuat kita bermusuhan adik dengan kakak, sesama saudara kita, anak dengan ibu dan keluarga yang terdekat adalah karena sebab syaitan. Oleh karenanya segala sesuatu kesumat, kebencian antara sesama saudara dan keretakan hubungan hendaklah kita perbaiki sebelum memasuki bulan Ramadan. Baik. Kemudian yang terakhir teman-teman, hendaklah kita berupaya mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan mendahulukan yang wajib sebelum ibadah-ibadah yang sunat. Apa contohnya? Contohnya adalah mengoptimalkan atau memberikan prioritas menjaga ibadah salat fardu dibanding ibadah salat tarawih. Ini penting. Kenapa? Karena ibadah yang wajib teman-teman, ibadah yang wajib ini jauh lebih dicintai dan lebih utama untuk kita jaga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah sunnah yang lain. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi mengatakan Allah berfirman. Apa kata Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bi syai'in dengan satu ibadah ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, yang lebih aku cintai daripada ibadah yang telah aku wajibkan atasnya. Berarti apa? Ibadah wajib lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang mustahab, yang dianjurkan. Nah, apa konsekuensi ini teman-teman? Konsekuensi ini adalah sebagian orang salah di dalam memahami. Mereka justru lebih memprioritaskan ibadah-ibadah yang sifatnya mustahab, dianjurkan, namun menyepelekan ibadah-ibadah, tidak serius dalam ibadah-ibadah yang wajib. Contohnya, kita melihat sebagian orang justru mereka akan bersemangat menghadiri sholat tarawih. Tapi di giliran sholat wajib, teman-teman, mereka tidak kelihatan. Coba lihat, kalau Ramadan datang besok, tanggal 1 Ramadan, kita lihat tarawih pasti penuh. Sholat maghrib, sholat isya, ya maghrib ya, atau isya itu penuh. Kenapa? Karena dempet dengan bersambung dengan sholat tarawih. Tapi justru di sholat subuh atau sholat zuhur, sholat asar, itu kan wajib tuh. Namun tidak seramai di sholat Di sholat tarawih. Kenapa? Karena sebagian orang salah dalam memahami. Mereka mendahulukan ibadah yang mustahab dan tidak memprioritaskan ibadah yang wajib. Padahal para ulama telah sepakat menjelaskan bahwasanya satu ibadah wajib itu tidak akan bisa dikalahkan oleh 1000 ibadah yang mustahab. Pemani, ada sholat sunat, tarawih sebanyak 1000 rakaat. Tapi ada satu ibadah sholat subuh yang wajib satu kali aja. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Yang satu subuh lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mustahab 1000 rakaat sholat tarawih. Oleh karena teman-teman, jangan sampai kita salah kaprah. Perhatikan dahulu ibadah yang wajib. Perhatikan sholat 5 waktu dan utamakan untuk berjamaah di masjid. Kita jaga, jangan sampai luput dibandingkan kita menjaga sholat ibadah-ibadah sunat yang lain. Bukan berarti sholat tarawih kita abaikan, tidak. Kalau gitu ya sudah, saya wajib tarawih. Tidak. Karena tarawih adalah kekhususan bulan Ramadan dan hendaklah ini kita jaga. Wallahu taala alam, ini sebagai mukadimah tarhib untuk menyambut bulan Ramadan dan mudah-mudahan mukadimah ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada diskusi kami persilahkan. Silakan. Hmm. Iya, Pak. Iya, Pak.
Iya. Hmm. Baik. Bagaimana tentang ucapan apa? Ucapan seperti Ramadan Mubarak, ya. Kemudian ucapan meminta maaf seputar Ramadan dan itu kita share atau kita kirim dengan via media sosial ya Pak, media sosial WhatsApp dan semisalnya. Apakah ini hal yang apa hal yang dianjurkan atau bagaimana? Sekiranya teman-teman perlu diri kita pahami dengan baik. Sekiranya kita mengirim itu dalam ucapan benar-benar apa namanya benar-benar kita ingin dalam mengagungkan bulan Ramadan dengan kedatangan bulan Ramadan ya kemudian mungkin kita selama bergaul ada keliruan ada kesalahannya namanya anak Adam sesama manusia tidak luput dari kesalahan kemudian kita memang tidak sempat berjumpa dengannya maka Allah alam saya melihat ini tidak mengapa ya ini tidak mengapa dan ini insya Allah bagian daripada mengagungkan bulan Ramadan kalau memang teman itu jauh, kita tidak sempat bertemu. Mungkin kita pernah bergaul, namun ada kesalahan yang tidak sempat kita minta maaf, ya. Dan dengan datangnya Ramadan kita memberikan pesan, maka tidak mengapa. Yang keliru itu teman-teman yang tidak boleh adalah menganggap ucapan maaf memaafkan, minta maaf atau memberi maaf, ini hanya berlaku untuk masuk bulan Ramadan saja. Sementara di hari lain kita abaikan, ini keliru. Sehingga sebagian orang kalau lama apa mau masuk Ramadan itu berjibaku mereka bersemangat untuk meminta maaf baik secara media sosial ataupun secara langsung datang. Ada saya lihat praktek sebagian orang ya. Anak-anak itu kalau mau masuk Ramadan Pak, dia akan temui ibu dan ayahnya. Walaupun jauh, mau menyeberang Selat Sunda gitu, mereka akan usahakan menemui orang tuanya. Sungkeman nanti minta maaf kepada ayah ibunya. Kapan itu mau masuk Ramadan? Tapi di bulan-bulan lain mereka tidak perhatian. Ada orang tuanya tidak dibezu, orang tuanya apa diabaikan. Mungkin barangkali ini, nah dengar ini masuk bulan baik, bulan bulan apa bulan barokah ya kan? Jangan sampai ibadah kita diterima, harus minta maaf. Ini adalah bentuk persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Yang namanya minta maaf itu teman-teman kapan saja. Kapan saja kita apa? Minta maaf. Kata Allah SWT, khudil afwa wa'mur bil urfi. Ya. Dan hendaklah kalian saling mengambil kemaafan, meminta maaf. Kapan kita salah? Adalah kita maaf. Kita meminta maaf dan yang dizalimi adalah mudah untuk memberikan maaf. Dalam hadis Nabi mengatakan sallam, "Man kana lahu madlamatun li akhihi", siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, falyuhallilhu, hendaklah dia segera meminta dihalalkan. Nabi tidak menyebutkan syarat harus tunggu dulu Ramadan. Tidak ada. Nabi mengatakan apa? Falyuhallilhu. Hendaklah dia segera untuk dihalalkan. Artinya apa? Minta maaf segera. Tidak harus tunggu Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita jadikan persepsi minta maaf harus Ramadan, siapa yang jamin Anda, saya dan kita semua akan sampai bulan Ramadan? Justru Sya'ban udah burung meninggal dunia. Sehingga kita belum sempat minta maaf dan Ramadan belum datang, kita sudah meninggal dunia dan membawa kezaliman kesalahan yang belum kita minta maaf. Oleh karenanya, kalau kita jadikan itu sebuah persepsi atau sebuah keyakinan harus minta maaf itu khusus Ramadan, ini ada kesalahan. Sama kayak ini juga, Pak. Kayak apa namanya? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu kapan saja atau hanya khusus Ramadan? Kapan saja, Pak. Tidak ada anjuran satupun nas dari Nabi bahwasanya ziarah kubur hendaklah ziarah kubur kalau masuk Ramadan. Tidak ada, Pak. Ziarah kubur itu dianjurkan kapan saja. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan kita. Ketika hati kita mengeras, maka adalah kita sering-sering ke mana? Ke kuburan. Ziarah ke kubur. Dan tidak ada anjurannya itu harus masuk Ramadan. Namun di sebahagian masyarakat kita justru mereka salah pemahaman, salah kaprah. Kalau sebelum bulan Ramadan, Pak, bulan-bulan lain itu kuburan kayak rimba. Kalau di negeri kita kan beda dengan sini. Sini kan kuburan bersih ya. Kenapa? Karena memang padang pasir. Kalau di negeri kita, Pak, kuburan itu gimana? Hutan, semak belukar. Gak dilihat, gak disemak, gak dilihat, Pak. Dan dibersihkan selama 3 bulan itu kayak rimba.
sehingga lebih menyeramkan. Apalagi masyarakat kita memang sudah terbiasa dengan apa? Keyakinan-keyakinan horor ya. Disuguhkan film-film horor, film-film hantu pocong dan semisalnya. Tambah lagi kuburan dengan semak belukar itu makin apa? Makin menyeramkan. Nah, masyarakat kita justru menganggap apa? Ziarah kubur itu spesial sebelum Ramadan. Sehingga kalau sebelum Ramadan kuburan bersih, Pak. Bersih. Saya kemarin pulang itu. Sebagian kuburan masih ada yang kayak riba, sebagian sudah ada yang bersih. Mereka apa namanya mengadakan ritual-ritual ibadah di kuburan tertentu. Nah, namun di bulan-bulan lain tidak hal itu tidak ditemukan. Nah, ini adalah bentuk salah kaprah. Harusnya ziarah kubur itu kapan saja dan tidak boleh ada pengkhususan. Mengkhususkan sesuatu ritual, teman-teman. Ibadah, maka ini butuh kepada dalil. Tidak boleh apa? Anggapan. Tidak boleh sebagai anggapan. Allah alam itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Nah, ada yang lain? Tambahan yang lain? Iya, Pak, silakan. Iya, Pak. Mengakhirkan sahur. Iya, di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan apa? Berbuka. Ini yang dianjurkan. Iya, bukan usahakan sahur tidak terlalu jauh jaraknya dengan apa? Dengan mau masuknya atau imsak atau menahannya puasa. Baik. Adapun berbuka disegerakan. Berbuka disegerakan. Jangan kita mengakhirkan berbuka. Karena sebahagian anggapan dia tidak bisa dinilai diukur dengan matematika angka, Pak. Semakin lama puasa berarti semakin besar pahalanya. Tidak. Justru hal ini menyelisihi. Dan Nabi SAW di antara hikmahnya kata para ulama, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Menyegerakan berbuka demi menyelisihi sebagian orang-orang yang menyimpang seperti Syiah. Orang-orang Syiah, teman-teman, di antara mereka puasa ada, puasa mereka. Tapi di antara keyakinan ideologi yang mereka pegang adalah puasa itu hendaklah sampai nanti bintang muncul. Itu baru berbuka. Di puasa, puasanya lama, dan berbukanya kapan, Pak? Setelah bintang muncul. Kalau bintang muncul itu berarti sudah jauh jaraknya kan dengan terbenam matahari. Ini kebiasaan orang Syiah. Ahlus Sunnah tidak. Kita justru diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk apa? Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Namun ada hal yang penting yang perlu kita ulang ya, bahwasanya untuk makan sahur waktu imsak itu diketahui dengan apa? Dimulai kapan? Dengan berkumandangnya adzan subuh. Karena imsak di negeri kita, di sini kan tidak ada istilah imsak ya, Pak. Kita kan kalau ada kalender ada istilah imsak. Di negeri kita yang ada imsak. Ya kan? Imsak. Contohnya berapa? Waktu subuh adzannya jam 5 tepat. Imsaknya kapan? 4:40 atau 4:50. Berarti masih ada sekitar 20, 15 atau 10 menit sebelum adzan. Sehingga orang tidak boleh lagi makan gitu. Ini adalah persepsi yang keliru juga. Oleh karenanya perlu kita ingatkan yang namanya imsak kapan itu? Ketika adzan di fajar shadiq berkumandang. Dahulu kan ada dua adzan ya. Kalau masa dahulu ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar kadzib ini adalah anjuran untuk apa? Segera melakukan sahur. Adapun fajar shadiq adzan yang waktu subuh sudah masuk dan salat akan didirikan. Nah, kalau sudah adzan berkumandang, baru kita mulai menahan. Bukan justru 15 atau 20 menit sebelum adzan subuh berkumandang. Wallahu a'lam. Imsak itu arti menahan, Pak. Imsak itu menahan. Mulai menahan. Yang namanya imsak dari kata apa? Dari kata amsaka yumsiku, menahan. Menahan. Jadi dalam apa isi masranya imsak. Apa itu imsak? Menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nah, boleh lagi makan, boleh lagi minum, ya gitu dan semisalnya. Itu namanya imsak. Karena imsak hanya dibatasi atau dimulai dengan berkumandangnya adzan subuh. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Iya. Baik, masalah niat teman-teman, niat tentang puasa ini kan bicara masalah hukum lagi fikih ya. Maksudnya kalau fikih tentu panjang permasalahannya. Masalah niat tentang berpuasa, ada niat puasa ini merupakan apa? Merupakan rukun daripada puasa. Orang tidak berniat, tidak ada puasa baginya.
Seseorang dia memasuki bulan Ramadan karena ngikut aja banyak orang, tapi dia tidak pernah puasa niat, maka ada puasa baginya. Niat adalah bagian daripada keabsahan puasa. Namun perlu diketahui, masalah niat, apakah niat itu cukup di awal kita akan masuki Ramadan, atau justru kita pasang setiap kita apa? Kita niatkan setiap akan sahur. Maka dalam hal ini para ulama khilaf. Yang saya tahu ya, ada yang mengatakan cukup sekali saja di awal Ramadan dengan niat puasa sebulan penuh. Dan ada yang mengatakan juga dianjurkan atau diharuskan untuk berniat setiap sahur. Wallahu alam, kalau saya lebih cenderung cukup dengan apa? Dengan sekali saja, sekali untuk berniat sebulan penuh. Ini sudah mencukupi. Dan juga fikih tentang niat, teman-teman. Tidak ada niat puasa itu yang dilafazkan dalam bentuk kalimat tertentu. Nggak ada. Ya, para ulama sepakat dalam hal ini, tidak ada niat puasa itu dalam bentuk kalimat tertentu. Karena kan yang diajarkan kalau kita dulu dari langgar-langgar, surau-surau guru-guru kita, diajarkan kita berniat puasa itu niatnya harus lafaznya tertentu. Contoh apa, Pak? Apa niat puasa, Pak? Dia sudah hafal semua nampaknya. Berarti ini korban-korban niat nampaknya. Saya pun juga korban, Pak, sama. Saya dulu juga masang niat. Apa, coba apa niatnya? Nama itu Sauma Godin ya. Harusnya Godan ya kan? Nama itu Sauma Godan. Saya telah berniat mau puasa besok. Nah, itu. Bukan Godin, Godan harusnya. Nama itu Sauma Godan ya. Apa Pak? Kurang afdal. Iya benar. Ini Pak, perlu kita luruskan bahwasanya untuk niat yang dimaksud adalah yakni apa? Azam yang ada di dalam hati. Itu yang dikatakan niat. Dan para ulama sepakat bahwasanya niat itu di dalam hati. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih beliau mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati. Sepakat para ulama. Enggak ada yang bentuk lafaz. Namun di sebahagian di belakangan sebagian guru-guru justru mengajarkan apa? Niat setiap ibadah ada niatnya. Dan niatnya dengan matan adalah dengan kalimat tertentu. Bukan hanya puasa, sholat juga niat. Kita coba kalau belajar fikih sholat di Indonesia, ada di guru-guru kita di surau-surau ya, itu diajarkan. Sholat zuhur beda lagi niatnya. Asar beda lagi niatnya. Imam dengan makmum beda lagi niatnya. Sehingga kita disibukkan dengan apa? Niat. Kalau tidak pas nanti kalimat Arabnya, seakan-akan, sholat saya kayaknya kurang pas. Puasa saya kayaknya kurang absah. Kenapa? Niatnya gak pas. Mungkin jangan-jangan salah terbalik tadi. Godin dibaca godan gitu kan. Ini adalah bentuk kekeliruan. Oleh karena teman-teman harus kita tinggalkan kebiasaan ini. Dan niat cukup dengan apa? Dengan adanya di dalam hati. Tahunya kita masuk Ramadan ini sudah mulai tarawih malam ini, besok kan puasa tuh. Nah, sahur itu kita aktivitas kita untuk melakukan sahur ini bagian daripada niat. Bagian daripada niat. Wallahu taala a'lam. Boleh kata para ulama boleh. Bahkan itu di pendapat kedua hendaklah dipasang niat setiap sahur, setiap kali sahur ya, untuk untuk mengamalkan praktek niat. Wallahu a'lam. Gimana Pak? Oh iya iya benar. Benar. Iya benar. Terus kaitannya dengan mandi tadi Pak. Iya Pak. Kan itu ya. Itu maksudnya kategori bid'ah atau gimana? Benar. Keramasan ya, sama kayak mungkin padusan, keramasan, balimau dan sebagainya. Nama sama. Dia begini, apakah itu termasuk bid'ah atau tidak? Sekiranya dia meyakini ini sebuah ritual yang mesti untuk dalam rangka menyambut Ramadan, maka dia itu kepada bid'ah. Kenapa? Dia telah meyakini bahagian sesuatu, seakan-akan bahagian dari syariat yang tidak ada nasnya dari Nabi SAW. Tidak ada kita temukan satu pun nas yang menyebutkan harus mandi bersih dengan ritual tertentu. Tapi kalau umpama dia tidak meyakini ini dari Nabi dan tidak ada nas untuk itu, cuma dia meyakini ini bulan Ramadan dan saya mungkin ingin mandi bersih, maka Allah Alam ini tidak termasuk kepada
kepada bid'ah. Tapi kalau dia meyakini ini mesti dan adalah ritual, kalau ndak mandi, Pak, ndak padusan, ndak keramasan, ndak belimau, seakan-akan ndak afdol lah puasa kita, mungkin kurang absah gitu Ramadan kita, maka ini jatuh kepada bid'ah. Kenapa? Anda telah meyakini sesuatu dari syariat yang tidak ada nasnya dalam agama. Wallahu a'lam. Nah, yang ribetnya itu, Pak, biasaan mandi nyampur. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di sebagian daerah. Jadi anak-anak satu keluarga ngumpul mandi di sungai tertentu ya. Sungai tertentu mandi bareng dengan anak-anak keluarga. Nanti keluarga lain nyampur pula di sana. Karena sungainya satu. Gimana, Pak? Ya, tempat-tempat wisata biasanya. Wisata gitu. Mandi, kadang laki perempuan, anak-anak, bujang gadis, Pak. Bujang gadis nyampur. Iya, sampai ada yang suatu kali itu kejadian di daerah tertentu itu perzinahan, jadi perzinahan. Padahal niatnya apa? Bersuci, membersihkan diri untuk menyambut bulan yang mulia. Tapi justru mengotorkan diri dengan apa? Dengan maksiat. Ada yang lebih parah daripada itu, Pak. Keramasan, naik gunung. Keramasan, mandi atau apa, pengen mandi, tapi ke gunung. Di gunung mana ada sungai, Pak? Ini kan aneh itu. Ngapain nih gunung berdua di sana camping, dibikin kemah berdua. Perempuan lagi apa? Gadis bujang belum nikah. Kemana dek? Ini lagi acara namanya keramasan atau balimau. Kemana pergi ke puncak gunung? Bikin kemah di sana. Ini kan aneh. Itulah setiap segala sesuatu yang tidak dilandasi dengan ilmu, dengan nas syariat, maka dia akan memiliki turunan-turunan kerusakan yang banyak. Turunan kerusakan yang banyak. Kalau tadi seperti balimau saja. Habis itu turunannya apa? Mandi, nyampur gitu kan. Kilap, campur laki-laki perempuan. Setelah itu apa? Pergi ke gunung. Itu kan balimau apa itu namanya? Tujuannya mensucikan diri justru apa? Mengotorkan diri. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada saya dan kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan diberikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah sesuai yang diridainya. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.